Dimensi kedua adalah bagaimana kita menyodorkan konsep Jombang ke depan. Jeritan-jeritan masyarakat yang setiap hari kita dengar, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang setiap hari kita dengar tapi belum diejawantakan oleh pemerintah Jombang, itu juga menjadi bagian dari isi dari kontrak politik. Saged diterami mboten? Saged dipahami mboten? Masa saya harus vulgar? Anggota, artinya dua dimensi ini kontrak politik kita yang kemarin sudah kita bahas. Monggo dari Bapak mantan Kades barangkali ada feedback yang kita utarakan dari tadi, yang terutama adalah pasca kontrak politik yang isinya dua dimensi. Monggo barangkali ada tambahan, ada feedback dari mantan kepala desa Abang Munir, Pak Arif, monggo. Mungkin satu nih Pak, kalau bisa pelanggaran pemilu ataupun pelanggaran yang ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 nanti disebutkan sanksinya juga. Oke. Ditulis sanksinya apa gitu, biar jelas. Kan tadi cuma disebutkan melanggar gitu aja ya. Iya. Nah, nanti sanksinya diperjelas supaya ada efek pemikiran kembali untuk dia ikut dalam tim kampanyenya calon bupati. Betul. Mungkin ada yang lain? Ya. Sorry. Satu hal lagi mungkin nanti Bapak, paling tidak nanti di Jombang apabila nanti daripada kita diikutkan dalam hal tim ataupun pokok-pokok pikiran, itu paling tidak di Jombang itu kalau diusulkan supaya ada unit khusus untuk pelayanan pengaduan internal. Oh, cocok. Betul. Jadi dalam hal ini paling tidak di Jombang nanti ada unit pengelolaan pengaduan internal UP3 yang mengatur syarat dan kepada siapa warga ataupun masyarakat menyampaikan komplain jika menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Ini pelayanan pelaporan terkait pelanggaran ya? Enggak, untuk pelayanan masyarakat nantinya. Oke. Apabila kita komplain, paling tidak di Jombang itu ada bentuk unit pengelolaan pengaduan internal UP3 supaya kepada siapa kita akan menyampaikan standar apabila menemukan hal yang tidak sesuai dengan standar pelayanan itu tadi. Karena selama ini kan apa yang kita sampaikan kepada aparatur, kita kurang aparatur kurang mau mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan itu apa adanya tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Siap. Yang lain monggo. Yaitu kita buat pelanggaran kalau perlu ya. Artinya kalau kita punya data pelanggaran terkait dengan dukungan, itu juga dimasukkan dalam surat ini. Satu. Yang kedua, surat ini jangan sekedar dilirik, tapi ditujukan kepada Pemda, tembusan Mendagri susah. Oke. Biar tahu, meskipun kita rilis, tapi kita resah dengan itu, kita beritahukan kepada Pemda, tembusannya Mendagri. Yang ketiga kan diliris sudah, supaya yang berkompeten berwenang itu juga merasa diberitahu. Kadang-kadang kan makanya surat begitu kan. Iya kan, itu kepada Pemda gitu aja. Kita nggak ngomong PJ atau bukan Pemda. Tim dasarnya Mendagri rilis. Ya. Oke, siap.
Ada lagi? Ini tadi sanksi, ya tadi emang belum terbacakan tadi. Dalam rilis sebenarnya sudah ada. Saya tulis, jadi ini tadi. Mungkin apa ini sampaikan apa tadi Ya. Kita mungkin apakah bisa menurunkan lebih spesifik kepada salah satu bakal calon bupati yang sudah keluar akan menggunakan tim daripada kades aktif juga. Sudah, informasinya sudah ada. Ya, jadi ditulis itu juga. Oh iya. Jadi ada salah satu Oh gitu. cawagup yang sudah Diduga nih, Pak. keluar secara vulgar akan menggunakan tim ses kepala desa aktif juga. Artinya bahasa kita nanti diduga gitu ya. Terus nambahkan sedikit ya terkait pelaksanaan pilkada itu kan ranahnya menjadi tanggung jawab KPU sama Bawaslu kan gitu. Nah, di situ nanti kita tuh meminta pada KPU paling tidak memberikan surat menekan KPU jangan sampai nanti dalam perekrutan petugas PPK atau PPS jangan diserahkan kepala desa. Seperti yang kemarin itu oleh KPU, ketua KPU bilang sendiri, gimana Pak Budi? Saya itu mau sebenarnya saya mencari merekrut anggota PPS, PPK secara independen, tapi kepala desa itu ngamuk-ngamuk, minta agar petugas PPK dan PPS diserahkan kepada kepala desa. Jadi orang KPU-nya di demo katanya ketua KPU kemarin Pak, Demo nggak ada. bilang sendiri dari saya. Itu, Gitu. itu masukan bagus, tapi kalau kemudian KPU mengatakan itu seakan-akan kepala desa memaksa harus melalui desa, Iya. itu juga nggak benar sebenarnya. Nah, iya. Tapi seyogyanya memang seperti itu, harus independen. Nah, iya. Karena selama ini petugasnya ya itu saja. Nah, dikhawatirkan ketika ada kepentingan kemudian dimainkan itu bisa. Bisa. Kalau diserahkan oleh Setting. kepala desa Iya. masih bisa. Ini Gitu. terjadi pada apa jenenge contoh pemilu yang dulu kan seperti itu ya. Cuma tak kira itu jarang Pak, enggak ada. Soalnya apa? Kita sebagai kepala desa itu ya takut Pak. Gak cocok. Antaranya orang yang beresiko ini gak cocok. Pikir ada kepala desa itu. Gak kan loh. Enggak ada. Jadi intinya kayak settingan itu apa namanya petugasan enggak ada. Karena apa? Resiko kita sudah jelas tahu dan pasal-pasal undang-undang tahu. Tapi gini Pak Munir, pernah terjadi dan terbukti bahwasanya ini bukan bicara Jombang ya, nasional kalau pemilu kan ya. Nah, di beberapa daerah terjadi ada penggelembungan suara, ada perubahan perolehan dari si A yang mestinya dapat segini berubah ke si B yang menjadi sini. Ini pernah terjadi Pak. Dan saya pernah menemukan juga untuk Jombang pada tahun 2004 ya salah. 2004 itu Pak, dari TPS itu tidak langsung ke kecamatan, tapi disetar di desa dulu. Dan saya menemukan itu dicorek, diganti Pak. Tapi pada waktu itu ya kita tidak punya kekuatan untuk melakukan suatu protes. Dan itu bukan hanya di hampir banyak titik Pak. Tapi itu kayak gitu sama dengan kepala desa bunuh diri Pak. Gak cocok lah sama resikonya. Nah, ini pengalaman sendiri waktu masih zamannya dulu, waktu umum kita gandeng Pak Nyono sama muncul sama Pak Kira itu. Nah, ini pernah dibawa ke Bawaslu. Ya. Jadi saya itu BD saja buat kampanye. Harus itu foto sama pendukungnya. Saya langsung dari panggil Pak. Ke pendopo juga dipanggil. Langsung suruh kalau kamu ulangi lagi ini aturannya jelas. Nah makanya seperti ini kan perlu kita garis bawahi bahwa nanti yang jelas ada pengaduan ke Bawaslu sekian. Dan jelas saya pernah mengalami. Ya, cuma orang-orang tertentu yang pasti membela. Itu kan juga bisa Lagi dimuat, soalnya gak cocok. Resiko. Dari situ nanti bisa saya gak takut kenapa? Karena jelas kalau ada penonton hubungi ke Bawaslu. Saya juga mengalami Pak. Begitu saya Bawaslu datang saya ditangkap Pak. Iya. Saya di bawah, saya diinterogasi di sana. Akhirnya ya
saya punya gitu sendiri. Akhirnya saya itu juga pulang. Iya. Tapi memang benar. Ya, ini di sini nih kita menyampaikan aspirasi masing-masing ya. Kita juga sharing. Yang dikatakan Pak Munir juga benar karena sudah tercover dalam undang-undang. Kalau paham, dia tidak akan berani. Tapi banyak orang yang paham, ya kepentingan uang. Zaman tahun 2024 Pak Munir, caleg itu bisa beli, Pak. Bisa beli, bener kan? Bisa beli ke desa. Kamu kalau mau nambah nilai suara saya, tak kasih gini. Itu terjadi, kan gitu. Apalagi zaman Orde Baru. Nah, kalau caleg itu memang bisa, Bos. Itu betul. Caleg itu bisa. Tapi kalau pilkada nggak bisa belinya ya tadi kan bila pemilu, Pak. Lawannya mau telu lawannya mau telu jadi gampang. Kalau pilkada sulit, Pak. Jadi hasilnya nanti yang jelas di situ kalau rilis ada sama sebutkan pengaduan ke Bawaslu, minta ke nomor Bawaslu. Jadi nanti ada efek jerahnya. Iya. Misalkan ada pelanggaran kepala desa ini, tolong difoto kirim ke ini. Ketakut, Pak. Kalau jadi ngalami, perlu kita gini. Yang paling simpel, kita datang ke Bawaslu bersama. Ya kan nggak apa-apa itu. Tapi kita harus punya data. Ya, data real. Ketika tidak, kita ya diguyur sama orang-orang. Banyak dia itu harus punya data itu valid. Berarti foto atau rekaman. Saya juga pernah ngalami Pak, saya direkam foto, buktinya ada. Saya nggak bisa buat apa-apa. Memang saya sebenarnya itu loh, sanksinya yang menurut akan mengulangi lagi. Sanksinya kan nggak jelas gitu. Jadi sistem kita itu konspiratif. Iya. Nah, sekarang kan jelas aturannya ada. Ada, iya. Jelas. Ya, tapi pelanggaran seperti ini kan jelas tindak lanjutnya ada apa? Buktinya ada, videonya ada ini. Tapi eksekusinya yang bisa. Eksekusinya. Cuma lo undang-undangnya Kak. Jadi gini, Pak. Bukan karena itu, Pak. Kalau kepala desa sudah dianggap, sudah dipanggil Bawaslu sama ke jerah, Pak, saya sendiri ngalami, Pak. Jadi di situ nanti surat pernyataan aja disebutkan kan di situ ada polisi, ada dari mesti jerah lu dipanggil inspektorat TWW. Apa nek Bawaslu. Ini sih jerah Cuma yang jelas gini. Jadi memang dendanya itu satu pidananya adalah penjara 1 tahun, denda 12 juta. Tapi kalau sudah di penjara mesti dia akan main share. Oh pasti, karena sudah di penjara 1 tahun kan. Itu udah bagi saya sanksi yang berat itu sudah. Gini Pak Putih, kalau penjenengan usul itu tadi jangan dibicarakan di relay, nggak menarik. Jadi ketika kita tahu bukti kita datang. Wong siap-siap ya masalah ekonomi. Gak usah, biarkan aja mereka lolos. Begitu tahu itu masuk. Nah, begini dioroi mesti hati-hati kok, ini dibakar. Dan gini, saya juga mau nambah, kita tujuannya sama, diungkapkan dari awal tadi, sampaikan dari awal tadi kan gitu. Tapi ketika nanti rencana kita ini, kemudian taruhlah tidak didengar sama sekali, ya toh? Padahal kita ini sebenarnya punya suara, punya hak selaku masyarakat untuk demokrasi, kan ya. Tapi ketika tidak didengar, kemarin saya juga bilang sama Mas Faiz, kita akan melakukan satu gerakan, Pak. Kita akan melakukan satu gerakan ketika ada indikasi dari calon yang kemudian memanfaatkan pemerintah desa atau apapun yang melanggar undang-undang, kita akan demo. Oh iya, harus ya, biar kita itu. Kalau kita nggak melakukan berani demo, kita nggak akan didengarkan, kan gitu. Ya. Saya yakin langkah awal calon itu akan diam. Kita dengarkan sampai mana dulu gerakan. Kan gitu, biasanya kan seperti itu Pak ya. Makanya kalau memang nanti kita tidak memberikan efek jerah pada mereka yang melanggar demokrasi, kita akan itu masukan saya. Iya, jadi gini maksud saya.
Iya itu benar Pak. Tapi sepanjang sejarah, ya, di Jombang lah Jombang. Kita bisa ngomong kan itu beli, ya kan. Nah, Tapi eksekusi hukumnya kan nggak pernah. Ya, Ya, belum. betul. Itu yang saya anggap norma kita itu konspiratif. Satu konspiratif, yang kedua memang integritasnya nggak ada. Nah caranya demo tadi, Ya. tapi demo itu tetap harus basis Pak. Jadi rakyat desa itu yang harus tahu. Baru ada perhatian publik kan. Ya. Kalau misalnya orang ini nggak tahu itu konspiratif semua. Pertanyaan sederhana. Saya kemarin di Bawaslu itu, masa sama Bawaslu itu banyaknya nggak bisa tahu yang pelanggaran Pak. Masa, iya bener ya di depan ada Polres macam-macam. Masa segitu? Jombang kok katanya hebat apanya, menyekat satu aja nggak bisa. Itu di depan saya ngomong Pak. Karena kepedulian saya mengatakan bahwa anda ini hafal hukum. Tapi nyatanya nggak satu pun padahal di balik itu banyak. Gitu loh maksud saya. Apakah itu ini itu. Nah, menurut saya di demo ada fakta kita nggak boleh berhenti sebab mereka itu konspiratif. Jadi, coro gini loh. Kalau sampai halus kono Pak main. Pinter kono bawa dewe. Pintu. Iya kan? Oh, pinter kono sih Pak. Iya. Ayo kepingin doang. Sampai paling dihubung-hubung. Itu harus menggunakan civil society itu. Ya. Tapi didukung oleh data. Kalau di Jombang tidak, kita mesti di tingkatnya. Lawan semuanya. Kalau memang kita berani. Biasanya di Jombang kita mampu. Seperti tidak ada hukum di atasnya lagi ke provinsi atau ke Mendagri. Kalau sampai begitu eskalasinya bagus, mesisan lagi nggak setengah. Begitu kira-kira sampai lawan ini saja. Oke, kita kembali kepada rilis ya. Jadi yang jelas gini, kalau yang disampaikan Pak Budi itu kan pada saat pelaksanaannya. Ya. Nah, kita sekarang berbicara sebelumnya. Yang perlu kita seberluaskan kepada masyarakat supaya masyarakat juga ikut dalam gerakan kita, dalam artian ikut mengawasi kepala desa adalah pengertian dari politik praktis. Nah, saya cari di berbagai literatur. Jadi salah satunya adalah politik praktis adalah kalau seseorang membantu orang lain atau partai tertentu untuk memerai kekuasaan. Nah, kata membantu ini kan banyak cara. Bisa ngobrol, bisa mengumpulkan, bisa di warung kopi, kan gitu. Nah, artinya ini nanti akan kita bikin satu pamflet online yang bisa kita share di grup-grup WA. Nanti kita bikinkan ciri-ciri apa saja sih politik praktis yang kemungkinan dilakukan oleh kepala desa. Itu kan penting. Sehingga masyarakat kita tahu betul-betul. Oh, nek lurah waktu nok marung terus moro-moro ngomong si A, sing diomongno cuma satu calon. Nah, itu berarti sudah melakukan politik praktis. Gitu. Nah, itu yang akan kita bikin di pamflet. Oke, kembali ke ini ya, rilis supaya agak cepat. Dari rilis kita atau sasaran dari rilis kita adalah bukan calonnya, tapi sasaran rilis kita adalah kepala desanya. Clear ya? Oh ya, saya bacakan lagi. Jadi nanti karena ini masih ada saya titik-titik itu, nanti siapa yang mengucapkan langsung kita tulis. Nah, harapan kita dari semua elemen yang ada ikut ngomong di sini, gitu lah. Ya. Dalam rangka pemilihan kepala daerah Kabupaten Jombang tahun 2024, para mantan kades, perangkat desa, LSM, jurnalis, buruh dan PKL se-Kabupaten Jombang mengungkapkan bahwa yang rawan berpotensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ada pada pemerintah desa. Hal ini terungkap saat ngaji regulasi 17 Juli yang digelar di Warkop Aspirasi Desa Sentul ya sekarang ini. Nah, ini baru
aparatur desa dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis pada pemilihan kepala daerah karena dikhawatirkan akan adanya konflik interest antara kepala desa, perangkat desa dengan masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Apa sih maksud terganggu? Artinya gini, nek kepala desa itu dukung A, engko nek rakyatnya butuh tanda tangan mesti ditakoni pendukung sapa sih. Nah, itu namanya terganggu, kan gitu. Ujar, nah ini siapa? Kalau di sini saya tulis ujar titik-titik mantan perangkat desa. Clear ya, berarti Pak Muji. Ya, yang mantan kepala desanya. Senada akan hal tersebut, salah satu mantan kepala desa yang juga hadir pada acara tersebut mengungkapkan kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis karena akan menimbulkan pelayanan publik terganggu jika terjadi perbedaan pilihan pada pilkada antara kepala desa, perangkat desa, maksudnya dipastikan akan terjadinya intimidasi, ancaman, pembulian, dan pemaksaan kepada warganya. Itu kepala desa. Itu kepala desa Pegaris. Juga ya mantan. Nek rilisnya model itu ya kuat LSM aja. Loh, semuanya ada nanti. Santai dulu. Nah ini, tidak gini, rilisnya itu jangan disebut nama. loh, disebut Pak. Jadi betul-betul bahwa mereka tahu yang kumpul ini semua elemen ada, gitu loh. Iya, tapi nama kan. Iya, nggak apa-apa. Ya wis nek wangi. Dia berani aja lapo. Ngomong gak wangi. Lah yo, gini teruskan dulu, teruskan dulu. Iki aku iki udah obat aku kowe sakit. Gak apa-apa, nek Pak Puri wangi ya. Ya wis nek wangi. Oke. Yang kedua, ini statement ketiga. Menurut titik-titik salah satu perwakilan dari kaum buruh, lah Mas Budi ya, yang hadir pada acara ngaji regulasi mendorong semua elemen masyarakat yang ada di desa-desa untuk proaktif mengawasi kepala desa dan perangkatnya sebagai pemegang kedaulatan. Masyarakat memiliki hak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan penyampaian informasi awal apabila menemukan dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa dan perangkat desa berpolitik praktis. Itu cawe bahasanya. Cawe-cawe gitu. Nah, ini perwakilan LSM-nya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada Jombang dapat memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat, memastikan terwujudnya pilkada bersih, transparan dan berintegritas. Ujar titik-titik perwakilan LSM. Nanti monggo siapa? Yang perwakilan LSM siapa? Pak Pandi. Pak Pandi, oke. Waktu tulis dulu ya. Ya, saya tulis anu dulu, nanti di apa? Di anu lagi. Enak nomor kubus. Sangang bulu. Baru larangan dan sanksi bagi kepala desa ini tadi udah ya. Sebutkan kalian kalau nama. Perwakilan LSM dalam kurung. Karena sudah saya sampaikan tadi, saya mohon izin. Siap. Ini paling waduh. Siap. Terus besok gini ya. Oke, terima kasih. Hati-hati jalan, hati-hati yo. Oke, larangan ini cuma bahasa apa? Larangan dikutip Pak. Pak siapa? Pak Sigit. Pak Sigit butuh. Nah, udah diwakili yang mantan kepala desa. Oke. Kamu kaget ya. Nah, ini saya sendiri nih. Ini statement saya sendiri mengingat bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis, regulasi diatur dalam pasal penjelasan ini. Di situ saya sebutkan sanksinya disebutkan pada pasal 490 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Tutup owner warkop aspirasi. Pun niku mawon. Yang ketiga calon itu sekarang yang diandalkan hanya kepala desa dan perangkat desa. Gitu Pak.
Yang dilirik cuma itu, masyarakat tuh udah oh ikut-ikutan. Di share saya ketahuan masyarakat itu goyang naik gitu Pak. Di situ kelemahan. Betul Pak. Asbabul Munir. Di pasien Pak. Orang ada. Oh, enggak. Saya berjumpa kan. Apa itu tujuan kan lo mengagetkan kan? Aku paham lo. Oh, cuma mau bener. Mau juga tak mungkin iya, tapi ini loh, bukan aku. So, mama ya? Masuk. Gak masuk. Enggak. Memang kita harus taktis. Gitu loh. Kan kita Nah, betul. Gitu loh. Saya tadi kan mikirnya Itu yang harus kita sepakati lagi. Nah, ini yang DKI. Nama grup kita itu enaknya apa? Tapi tak dengar aja. Apa gini? Kalau kemarin teman-teman itu kan konsorsium LSM jurnalis buruh rencana itu mantan kepala desa, mantan perangkat desa. Terus Budi? Konsorsium. Oke, sip. Nanti saya edit lagi. Jadi ada kata-kata konsorsium LSM jurnalis buruh BKL, mantan kepala desa, mantan perangkat desa, kan tenang. Oke, sip. Nah, setelah rilis, setelah surat Kemendagri, kita bikin undangan ke mereka untuk dialog. Mikil masih rilis. Nah, usulannya apa Kolik tadi itu nanti dalam pernyataan sikap. Sebenarnya pernyataan sikap ya gak jauh-jauh dari itu ya. Itu nanti kita akan kirim satu kepada Pemerintah daerah Jombang. pemerintah daerah Jombang. Ya toh? Terus tindakan ke Mendagri. Tembusannya satu. Kejaksaan Negeri Jombang, Kepolisian Resort Jombang, DPRD Jombang, Mantap. ya KPU. Saya tambahkan. Nanti ya. Gubernur Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Jawa Timur, Kepolisian Resort Jombang, Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, CQ, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Hukum dan HAM, CQ, Ditjen Hak Asasi Manusia, terakhir tembusannya ke Komnas HAM. Karena ini pelanggarannya kepala desa kan. KPU kan ya? Ya, KPU saya tulis. Nyelempit. Pesisan. Iya. KPU berarti Bawaslu juga. Iya. Bawaslu. Kalian punya gawe. Kalau kemarin ini tolong jangan nge-share grup itu, ini suhu politik panas sekali jadi. Biar kita panas kan. Kayak gitu langsung loh. Jawabanmu dia. Memang harus tanya. Ya lu enggak wes ngene kuwi tok jare sampean. Nek wong nisor-nisor gak ono panas kok ono tetep nang sawah, wae nang sawah muli-muli sing panas lak pejabat kok ono. Share grup seperti itu Pak Putih, berita-berita itu jadi. Tapi sempat lo orang sama tadi. Berarti KPU bisa duga nek ngono. Sampai biarkan itu pulang itu bagaimana orang mari presentasi pulang wilayah agenda kan lagi Pak enak Oh ya. Oke, ada tambahan. Mungkin diperlukan gitu Pak. Kita kan dari awal bertemu sudah hampir 3 kali ini kan. Sudah terbentuk program kita pasca dan setelah nanti terjadinya pilkada. Yang kedua, aspirasi sudah terbentuk, kesepakatan sudah terbentuk, sekretariatan sudah terbentuk, konsorsiumnya sudah terbentuk. Terus pengurus intern inti, panitia inti kan belum terbentuk sampai hari ini. Ya itu kan mohonlah nanti sebabnya ada ini kan kita mengerucutnya ketuanya siapa, bendaranya siapa, sekretariatnya siapa, itu kan penting loh Pak. Untuk wadah ini kan nanti supaya tidak liar kita itu di luar harus jalan sendiri gitu loh. Apa itu perlu gitu loh. perlu itu presidium aja. Iya. Nah, jadi sifatnya nanti seperti PBB. PBB itu tidak ada ketua karena apa? Kolektif kolegial. Ya. Jadi keputusan itu ada di forum. Yang ada hanya sekretariat jenderal. Dia yang menulis, dia yang ngomong dan sebagainya. Tapi tidak boleh keputusan pribadi-pribadi. Jadi diambil dari musyawarah kolektif kolegial. Sepakat ya? Iya. Ini kan jelas. Sekarang kita tinggal milih sekjennya siapa, monggo. Ya sekiranya ya gini. Kayaknya informasi sih. Ya oke nih.
Pak Fahri saya. Kita lah ayo. Lebih mudah. Oh, Oh, aku rumput Cuy. Baik itu 86 toh. aku bingung bos, puran parani tambah bingung. Soalnya kalau persoalan ini harus berani tempur Pak. Oh iya, jadi kalau kita juga online ya. Orang-orang itu baru ngereken kita. Itu kita kalau bersanding dengan basis. Nah itu bisa dua bentuk, online bisa, outdoor bisa. Maka itu kemarin yang saya sampaikan itu kalau perlu setiap hari itu bikin podcast. Petani-petani jak ngomong wong sepuluh, tapi bikin spanduk itu. Ya, yang seperti kemarin. Yang nganggur sopor, ayo wah ya amblas Pak. Tapi kita lihat kayak kita itu sok nek wis munggo nyun sewu lho Pak. Nanduri kuwi sapi golek wong tetep gampang. Iya, tapi publik kan belum terbentuk. Itu kan taktis strateginya. Tapi publik ini belum baca. Bagaimana performan kita itu atau bagaimana kita punya wajah sehingga publik itu tahu. Itu aja intinya. Ini kalau untuk yang disampaikan ini seperti yang kemarin itu kan. Iya. Pak Koli. Cuma gini. Untuk podcast kami siap. Siap kan? Bisa siap. Musik, mantap. Kemudian pokok persoalannya itu yang objek masalahnya itu harus jelas nanti. Saya ketika podcast harus jelas apa yang saya sampaikan di tempat, katakan misalnya di Kecamatan Tegelang, kemudian di Loso, jangan sampai sama. Iya dong. Persoalannya itu nanti yang saya butuhkan itu ketika saya podcast itu nanti pokok persoalannya apa, itu aja. Yang tentunya ada kaitannya dengan rencana pilkada ini. Iya. Ya. Nanti mungkin Mas Faiz bisa nyusun, untuk tim saya nanti sudah siap. Atau di masing-masing yang kita datangi podcast itu kan pasti ada problem. Ya. Misalnya pabrik, misalnya petani, misalnya sekolah, macam-macam lah. Di masing-masing itu. Ya, maksud saya itu harus ditata dulu. Oh iya. Saya sudah bisa itu. Ketika masalah misalnya pabrik, saya sudah ada bahan saya. Iya. Saya ada bahan. Masalah pendidikan saya sudah ada bahan. Tapi ada penjadwalan untuk sini nanti masalah ini, keduanya masalah ini. Coba kalau podcast itu setiap hari semuanya ngomong, hancur jawabannya. Iya kan? Dibareng dia ngomong, tapi problem itu problem kemasyarakatan. Artinya yang memang sedang menjadi persoalan masyarakat. Jadi kita tidak mengada-adakan. Podcast memang harus setiap hari, Pak. Nah, setiap hari. Minimal 2 hari sekali lah, Pak. Setiap hari saya bisa. Podcast setiap hari, lalu katakan 1 minggu kita undang dialog calon-calon itu oleh konsorsium ini diundang di sini. Ya sudah mesti datang. Gak berani gak datang. Mungkin jangan lah. Terkadang masyarakat sekarang itu memang kecenderungan untuk berpolitik itu masih rendah. Ketertarikan terhadap politik itu Kita kan masih tidak rendah masyarakat. Kita kan tidak dia itu lebih mudahnya apa ya tadi Pak. Assalamualaikum. Lebih mudahnya di situ, nggak pikir ke depan. Oh iya. Iya. Gimana bos? Kepentingan pribadi. kita itu tidak ngomong politiknya. Di situ. Masa ngomong politisnya ketika di kecamatan A ini kita identifikasi. Oh iya bos, pasti itu. Mereka yang punya masalah itu kita aja. Iya. Ngopo. Nah ini teman-teman ini dari buruh ini, Kita tidak boleh. ketua buruh, ketua problem solving yang memang harus PPDI sama buruh, Selama ini PKL, nggak ada. semua hadir. ya aku ngomong. Berarti ada siji ya? Iya. Itu loh, Nah, ini- maksudnya di situ. Nah ini ya, ini sama Pak Budi sama Pak Kapu, Pak Budi. Iya. Oke, salam. Oke, terima kasih ya. Dan salam. Itu Pak Budi, jadi kita memperkenalkan itu problem. Nah, ini yang ini motor nakat apa ini Bu. Jangan dulu. Jadi kita tetap harus kritis dulu. Iya, rilis dulu. Nah, setelah itu podcast. Sebenarnya yang langsung mengena ke masyarakat pada saat ini itu podcastnya Pak.
Podcast tuh kenapa langsung semua orang sudah bawa HP toh? Nanti saya masukkan ke YouTube, saya masukkan ke Facebook dan lain sebagainya. Jangan lupa tapi bahwa grup ini ya, ini ke depan kan harus berperan. Betul. Itu problem yang harus kita rumuskan. Ketika selesai pilkada, bagaimana rumusan itu kita tetap berperan. Gitu kan? Berarti kita di kecamatan itu bikin apa dulu? Orang 10 itu kan harus punya apa? Jadi supaya bikin usaha apa? Supaya kita tetap berperan. Kalau tidak pada rumusan itu yang penting. Itu kan kedepannya kan. Artinya itu bagian dari apa kontrak politik kita. Iya. Makanya itu tetap harus dirumuskan. Ada perumus khusus itu. Mari menebar Pak ditinggal lah. Iya.